Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Wah, kalau iya, bagus sekali dan teruskan kebiasaanmu dalam memakan buah dan sayur. Jika belum mulai makan buah dan sayur, ayo belajar makan buah dan sayur karena bagus untuk kesehatan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya, kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Perhatikan, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka kalimatnya tentang makanan sehat dan juga isi iklannya, gambarnya tentang makanan-makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan, dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak adalah contohnya surat kabar, koran, dan juga majalah. Media elektronik itu contohnya radio dan televisi. Iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan, itu punya satu kata kunci yang menjadi intinya iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci, yaitu kata-kata inti pada iklan. Apa fungsi dari iklan? Kita akan bahas fungsi dari iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Ya, jadi iklan untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalimat dan gambar yang menarik itu menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari iklan. Yang pertama, ada isi iklan. Isi iklan itu harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian ada sasaran iklan. Sasaran iklan itu adalah kepada siapa iklan itu ditujukan. Untuk siapa iklan tersebut. Kemudian, kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menjadi tema iklan tersebut. Dan ada maksud gambar. Gambar yang ada pada iklan harus memiliki makna untuk menyampaikan isi dari iklannya. Manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, oleh karena itu kita harus makan secara teratur. Makanan yang masuk ke tubuh kita diolah menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus
dengan bantuan gigi dan enzim. Ya, ketika kita makan, makanan itu belum halus. Nah, kemudian makanan yang kita makan kita gigit. Nah, di situ makanan akan diolah dari bentuknya kasar, kemudian masuk ke pencernaan, dirubah lagi menjadi bentuk lebih halus. Dengan bantuan apa? Gigi dan enzim. Pencernaan manusia itu dibagi jadi dua jenis. Ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu pencernaan dengan bantuan alat pencernaan. Ya, mekanis dengan bantuan alat pencernaan. Di mana terjadinya pencernaan mekanis? Terjadinya pencernaan mekanis itu di mulut dan di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Ya, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Di mana saja terjadinya pencernaan kimiawi? Terjadinya di mulut, lambung, dan usus. Nah, bagaimana ya sistem pencernaan manusia? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan manusia. Dan nanti kita akan bahas sistem pencernaan manusia. Pertama ada mulut. Di mana mulut? Nah, ini adalah mulut di sini. Kemudian dari mulut, selanjutnya ada kerongkongan. Lihat panahnya. Nah, kerongkongan yang ini. Ya. Perhatikan panahnya, kerongkongan yang ini. Kemudian lambung. Lambung yang ini. Perhatikan panah yang Ibu tunjuk, lambung yang ini. Kemudian usus halus. Usus halus yang ini. Ya, usus halus yang ini. Kemudian usus besar yang ini nih. Ya, yang digambarnya warna hijau. Ya. Ini adalah usus besar. Dan anus yang mana? Anus yang ini. Kita ulangi lagi. Ini pertama mulut. Ya, makanan masuknya lewat mulut. Nah, di sini makanan masuk lewat mulut, dikunyah oleh gigi. Setelah halus, masuk ke kerongkongan. Jadi, kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Kemudian, setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di sini makanan dicerna lagi. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, dari usus halus ini makanan diserap sari-sari makanannya. Setelah habis diserap sari-sari makanannya, masuk ke usus besar. Nih yang ini, yang warnanya hijau ini masuk ke usus besar. Usus besar ini adalah untuk menyerap air dan sisa makanan dan kotoran yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh keluar melalui anus. Ya, ini keluar melalui anus di sini. Oke. Nah, berikut adalah urutan sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Kemudian, makanan yang masuk itu ditelan dan masuk ke kerongkongan. Ke kerongkongan. Ingat, bukan tenggorokan. Tenggorokan itu adalah untuk bernapas. Kalau untuk pencernaan namanya kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Kemudian di lambung, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Setelah dicerna dengan enzim, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya.
Ya, makanan diserap, sari-sari makanannya di usus halus. Dari usus halus, makanan menuju usus besar. Di sini, makanan yang masuk usus besar itu sudah tidak ada sari-sari makanannya, hanya tinggal air. Di sini, di usus besar itu penyerapan air dari makanan ini. Nah, setelah diserap airnya, tinggal sisa-sisa makanannya. Sisa-sisanya akan keluar melalui anus. Jadi, pertama mulut, kemudian ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan ke lambung, setelah dari lambung ke usus halus, setelah dari usus halus ke usus besar, setelah dari usus besar sisa makanannya keluar melalui anus. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.